Sesulit apapun ujian hidup kita, tetaplah untuk menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia yang paling berat ujiannya tidak lain dan tidak bukan adalah para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin pada usia senja Nabi Ibrahim dan istri tidak juga dikaruniai anak, tetapi ketika beliau Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beserta istri memiliki seorang anak yang diidam-idamkan pada usia yang sudah tidak lagi muda, pada usia yang sudah senja. Tetapi setelah lahir seorang anak bernama Nabi Allah Ismail alaihi salam, kemudian lewat mimpi Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan betapa beratnya pertimbangan-pertimbangan, tetapi saking imannya, saking kokohnya iman dan takwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam demi untuk menjalankan segala perintah Allah tanpa terkecuali dan demi meninggalkan semua larangan Allah tanpa terkecuali, dan itu pun didukung oleh Nabi Ismail alaihi salam yang sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam bahwa Allah melewat mimpinya diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan karena tingginya iman dan takwa Nabi Allah Ismail alaihissalam, beliau tidak mengatakan kepada bapaknya untuk tidak melaksanakan itu, tetapi dengan tulus, rela dan ikhlas untuk agar Nabi Allah Ibrahim menjalankan perintah Allah tanpa ragu-ragu. Beliau pun mau berkorban untuk menjalankan semua perintah Allah. Maka pada saatnya Nabi Ibrahim dengan tekad yang bulat, hanya karena untuk menjalankan segala perintah Allah, selalu tunduk kepada Allah, maka perintah pun dijalankan. Dan lihatlah apa yang terjadi pada detik-detik terakhir. Pada detik-detik terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Allah Ismail alaihi salam dengan seekor domba. Ya, dan ternyata yang disembelih bukan Nabi Allah Ismail alaihi salam, melainkan Allah menggantinya dengan domba. Maka sungguh ujian seberat apapun, Allah yang akan menyelesaikannya. Begitupun dengan Nabi Musa alaihi salam, betapapun beliau dikejar oleh Fir'aun, di belakang bala tentara Fir'aun dan sekutunya mengejar Nabi Musa alaihi wasallam bersama pengikutnya sampai dia terjebak di tepi lautan. Di depan ada lautan, di belakang bala tentara Fir'aun dan sekutunya, dan bala tentara Fir'aun dan bala tentaranya dengan senjata penuh akan menyelakakan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi karena ketaatan dan kepatuhannya, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan Nabi Musa tidak berpikir bagaimana laut bisa dipukul. Nabi Musa tidak banyak bertanya ini itu, tetapi hanya taat menjalankan perintah. Kendati pun hal itu rasanya tidak masuk akal, tetapi dipukulkannya tongkat itu ke permukaan lautan, maka terbelahlah air laut itu.
pelajaran untuk kita semua. Sesulit apapun ujian kita, manusia, sesungguhnya hanya diperintahkan untuk sabar, patuh dan taat atas perintah dan larangan Allah. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah untuk tidak mematuhi aturan Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Kecil bagi Allah untuk menyelesaikan semua masalah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.